Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen kawan-kawannya. Siapa yang tidak hadir di antara kawan-kawan kita semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mempersiapkan duduk kita yang rapi. Jangan ada yang ribut, perhatikan Ibu ketika menerangkan, jangan ada yang berbicara dan yang bercanda. Jangan ada yang tidur di belakang. Ya, Bu. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa diwakilkan oleh ketua kelas. Boleh siapa ketua kelasnya maju ke depan? Saya, Bu. Ya, Salahuddin boleh, silakan. Ya. Kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Amin. Amin. Di sini pembelajaran kita hari ini yaitu indahnya saling menghormati, implementasi dari pembelajaran 1 yaitu surah Al-Kafirun. Sebelum kita membahas masalah pembelajaran ini, kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran menyayangi kedua orang tua. Ada belajar di rumah? Ada, Bu. Alhamdulillah. Baik, di tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi indahnya saling menghormati dengan baik. Kemudian peserta didik dapat mengenal cara membaca surah Al-Kafirun dengan tepat. Dan dengan mengamati bacaan surah Al-Kafirun, peserta didik mampu membaca surah Al-Kafirun dengan tartil secara jelas dan benar. Baik, di sini ada mengamati gambar. Boleh dilihat ke layarnya. Nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Alhamdulillah. Di sini kita mengamati gambar. Gambar apa yang ada di depan layar anak-anak ibu semua? Gambar Burung Garuda. Boleh siapa yang bisa menjelaskan dari gambar burung Garuda ini? Ayo. Oke, terus ada lagi kawan-kawan yang lain? Ya. Bagus, pandai anak ibu, berarti ada belajar di rumah. Ya, di sini melambangkan persatuan Indonesia ataupun melambangkan kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada teks sedikit, boleh dibaca. Pak Sarmono, boleh baca teks Ya, di Bu. sini. Burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku dan agama, keyakinan tetapi saling menghormati. Negara kita adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Luas wilayah membentang dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
bermacam-macam kebudayaan, bahasa, adat, dan istiadat, dan kebiasaan. Agamanya pun berbeda-beda, walaupun sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, namun tetap hidup berdampingan dan saling menghargai. Sejarah panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, nenek moyang kita telah mengajarkan pada penerusnya akan indahnya hidup berdampingan dan saling menghormati. Ya, terima kasih. Baik, di sini dapat kita lihat dari teks ini, yaitu uraiannya ini tentang persatuan Indonesia. Baik itu antar agama maupun antar suku maupun antar sesama manusia. Terlebih lagi antar bangsa Indonesia kita. Di Indonesia kita di sini yang kita duduki di Indonesia ini adalah sangat kental ataupun sangat rukun antar agamanya. Agama, Bu. Coba perhatikan ke depan, di sini ada mengamati gambar. Udah diperhatikan ke depan? Sudah, Bu. Nah, kalau udah, di sini ada gambar apa? Masjid, Bu. Gambar rumah ibadah, Bu. Gambar apa lagi? Tempat Rumah belajar, ibadah, Bu. Bu. Ibadah. Tempat ibadah, Bu. Ibadah. Terus di Tempat tengahnya ini belajar. apa nih? Wihara, Bu. Yang di atas sekolah Islam. Iya, pandai semua anak ibu, pintar semua. Jadi di negara kita ini ada berapa agama yang diakui oleh Indonesia? 5, Bu. Sebutkan, Ratniati yang pertama, Islam. agama Islam. Terus yang kedua selanjutnya kawannya. Kristen, Bu. Iya ya, terus. Buddha, yang Bu. ketiga. Buddha, Bu. Udah, terus yang keempat, Hindu, Bu. Hindu. Yang kelima, Konghucu. Konghucu. Terima kasih semua anak-anak ibu yang hebat. Di sini kita tiap-tiap beragama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Agama Islam kita sholatnya di masjid, juga dengan agama-agama yang lainnya. Ketika kita punya teman yang berbeda agama, kita boleh berteman tidak? Boleh. Boleh. Ketika mereka hendak sholat, ketika mereka hendak melakukan sholatnya sendiri, kita bagaimana sebagai umat Islam? Menghormati, Bu. Menghormati. Menghargai. Orang lain yang beribadah. Oh iya, pandai. Menghargai orang yang beribadah. Itu juga dengan mereka. Ketika kita hendak sholat asar misalnya, kita ada teman ini yang beragama Kristen, kita minta izin dulu. Kawan ataupun Lala, saya sholat dulu ya. Lala boleh duduk di sini. Jadi kita saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Di sini ada video, boleh dilihat di layar. Jangan ada yang ribut. Perhatikan. Assalamualaikum, mari kita belajar tema 1. Amati gambar berikut ini. Kita bisa lihat ada umat Islam menuju masjid, umat Kristen menuju gereja, umat Hindu menuju Tuhan, umat Buddha menuju wihara, umat Konghucu menuju kelenteng.
Dari gambar-gambar tadi, kita bisa lihat bentuk keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Jurnal Qur'annya Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sudah diperhatikan? Udah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Udah, Bu. Di surat Al-Kafirun ini, surat yang keberapa? Ke-109, Bu. 109. Kemudian surah Al-Kafirun ini berjumlah berapa ayat? 6, 6 ayat, Bu. 6 ayat. Surah Al-Kafirun tergolong surat apa? Surat Makkiyah. Makkiyah, karena diturunkannya di kota Mekah. Dinamakan surah Al-Kafirun. Orang apa arti dari surah Al-Kafirun? Orang-orang kafir, Bu. Orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kafirun. Baik, sampai di sini di pembahasan ini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tentang toleransi kita, tentang tempat ibadah kita? Ada yang bertanya? Bu, saya bertanya, Bu. Ya. Boleh nggak, Bu, kita ke orang non-muslim kita bilang orang kafir? Mana boleh menjawab pertanyaan kawan kita tadi? Nggak boleh, Bu. Enggak boleh. Kita Iya, harus Bu. saling menghormati. Menghormati, menghargai. Ya, Bu. bagus. Saya nggak tahu, Bu. Lain ada yang bertanya sebelum kita lanjuti pembelajaran kita. Ada, Nggak Bu. ada lagi, Bu. Lanjut, Bu. Ada. Kami udah paham, Bu. Udah paham, ada yang udah paham, ada yang belum paham. Salahuddin mau tanya, Bu. Katanya, Bu, tuh tadi. Oh ya, Salahuddin mau bertanya apa? Salahuddin. Silakan. Mau tanya, Bu. Boleh nggak Ya. kita mengucapin selamat hari raya kepada agama lain? Oh iya, itu gimana tuh jawabannya tuh bagus sekali tuh jawab pertanyaannya. Gimana? Ada jawaban dari kawan-kawan yang lain? Ayo, harus aktif semuanya ya. Saya, Bu, boleh jawab, Bu. Oh boleh. Siapa aja boleh jawab. Bu, nama saya Bu Nurul Akla. Saya mau jawab pertanyaan kawan-kawan tadi. Menurut saya, Ya. Bu, nggak boleh, Bu. Ya, Bu. Nggak boleh. Kalau pendapat kawan lain ada nggak? Nggak boleh. Pendapat Sarmono gimana? Kalau Ya, pendapat Bu. Sarmono? Sama, Bu. Sama. Berarti itu jawabannya semua sama semuanya pintar. Ya, kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya mereka ya. Tadi ya gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Ya, Bu. Ya, tidak boleh mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Jadi ya sekedar bermain aja dengan mereka. Kalau dikasih makanan ya kita lihat-lihat itu makanannya apa. Kalau buah-buahan boleh kita makan. Kalau misalnya itu makanan yang belum tahu itu asalnya dari mana, kalau bisa kita tahan dulu makannya. Ngiler boleh, tapi jangan dimakan. Jangan Kita tanya dimakan. gitu. Ya itu dari apa? Membuatnya dari mana gitu ya. Jangan asal makan karena di dalam agama Islam kita itu, kalau dalam agama Islam kita itu makanan kita misalnya lembu. Kalau mereka apa? Babi, Bu. Babi. Kalau kita lembu, kalau hari megang kita tuh lembu, kebiasaan kita tuh. Kalau mereka tuh babi, boleh kita makan babi? Nggak boleh, Bu. Nggak Boleh, Bu. Haram, Boleh. Bu. Jadi kita haram betul, pandai. Jadi kita Lihat-lihat, Bu.
kondisinya. Ya, lihat-lihat. Tapi kalau udah kelaparan tinggal di dalam hutan yang ada cuman babi, kayak mana itu? Boleh, Bu. Sebagian benar boleh. Tunggu darat, Bu. Nah, dikira mudah. Mudarat. Nih, kawan-kawan kayak mana itu? Ada pertanyaan dari kawan kita tuh. Kalau orang Kristen mati ditanam, apa dimumikan, atau dipetikan, atau gimana tuh? Ada yang dibakar lagi tuh. Gimana tuh? Itu menurut sebagian Dalam peti. agama, Bu. Ada yang dimasukkan ke dalam peti. Sesuai aturan agamanya, Bu. Betul kali itu jawaban yang tepat dari Pak Mono ya. Mungkin kawan-kawan bisa bertanya lagi di lain hari. Ini kita takut waktunya habis. Berarti Ibu selesaikan sampai di sini pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan lagi nih. Perhatikan pembelajaran kita yang di B. Cara membaca surah Al-Kafirun. Coba Ratniati, boleh dibaca Ya. nih. Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Qur'an dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surat Al-Kafirun berikut ini. 1. Dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan fathah, kasrah, dan dhammah. 2. Dengan memperhatikan tanda baca fathah, kasratain, dhammatain, sukun, dan tasydid. 3. Membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. 4. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat Quran surat Al-Kafirun. Baik, Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih untuk Ratniati. Ya, di sini kita tentang cara membaca surah Al-Kafirun yang benar dan yang baik. Di sini ada tanda baca fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, asyrahtan, dan banyak tanda-tanda baca yang harus kita perhatikan ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Di sini ada membaca penggalan kalimat dalam surah Al-Kafirun. Tadi kan kita sudah tahu tuh, ada tanda baca fathah, kasrah, dhammah, sukun, ada kan? Ada Ada, Bu. Coba Pak Sarmono, dari Pak Sarmono coba bacakan surah Al-Kafirun ini dengan benar sehingga kawan-kawannya bisa melihat mana bacaan yang huruf dhammah, sukun, panjangnya, kasrahnya, fathahnya. Silakan baca Pak Sarmono. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Terima kasih, Bu. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Sarmono. Ya, Salahuddin. Ya, Bu. Coba di ayat pertama surah Al-Fatihah. Yang mana tanda baca kasrah? Kasrah. Ya. Fi. Ya ayyuhal kafirun. Fi yang lain gimana? Betul? Fi. Ada betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Pandai. Ya. Namanya tanda baca tasydid. Di ayat pertama, yang mana tanda baca tasydid?
Ya. Ibu Marlina mau bertanya. Oh, ayyuhal Bu. Ayyuhal, gimana? Ayyuhal. Kuliah ayyuhal. Gimana kawan-kawan Ayyuhal. yang lain? Betul, Gimana Bu. kawan-kawan yang lain? Betul. Betul Betul, Bu. Bu. Betul, di U-nya ya, kuliah Ya, ayyu ya, gitu ya. ayyu. Tanda tasdid Ya, atas Bu. tuh salah tuh W tuh balik W, kayak huruf W gitu ya. Ya itu, Ya, betul Bu. nggak tuh? Betul, Bu. Betul, pandai. Satu lagi, mana yang tanda baca Fatah? Fatah. Akmal. Yang mana tanda Fatah? Lah, Budu di ayat kedua ya? Ya, Bu. Iyalah, Budu pandai, semuanya pandai. Jadi di sini kan kita sudah belajar tentang cara bacanya, mana kasrahnya, mana fathahnya, sehingga kita bisa mempraktekannya di rumah TPA ataupun di rumah pengajian di mana yang mengaji dipraktekkan. Ini kan kita sudah mendapat ilmu, oh tanda baca kasrah yang ini, tanda baca yang fathah seperti ini. Jadi kita bisa mempraktekkannya. Ya. Di sini ada yang bertanya? Yang bertanya? Kalau nggak ada berarti Ibu anggap sudah pandai semua ya, udah paham ya. Sudah, Bu. Ya, bagus. Di sini tadi ada kita akan membuat kelompok, ada 3 kelompok. Di situ kita akan mengerjakan LKPD tentang tugas kita ini tadi mengamati gambar tentang cara tentang apa nih? Ayo tadi Rumah ibadah. ya, tentang cara tempat kita beribadah itu seperti yang kemana gitu. Kalau Islam itu kemana? Udah dilihat LKPD-nya tadi udah Ibu bagikan di grupnya. Sudah, Bu. Ada. Ya, Bu. Udah. Di situ boleh dilihat di grup 1, grup 2 dan grup 3. Ya, ataupun grup A, B dan C. Udah silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu berapa menit ya kira-kira? 5 menit aja ya, 5 menit mengerjakan soal, 5 menit kita presentasinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kerjakan ya. Jangan ada yang ribut, tolong dikerjakan. Jangan, kerjakan nanti kita presentasikan hasilnya. Udah siap, Bu. Udah siap. Itu Udah, Bu. kelompoknya Udah siap. Udah semua ya. Udah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, sekarang kita kumpulkan atau kita presentasikan dulu. Presentasikan dulu ya. Ya, Bu. Dari kelompok A, Pak Sarmono. Coba presentasikan hasil kerja kelompoknya. Di Ya, situ Bu. ada pertanyaan mengamati gambar, kemudian deskripsikan setiap gambar tersebut dengan bahasa yang baik dan jelas. Seperti yang kita lihat ini tadi ataupun kita lihat videonya tadi ya. Ya, Bu. silakan Pak Sarmono tampilkan. Ya, orang Islam menuju ibadahnya ke masjid, Bu. Ya, terus yang kedua. Yang kedua, orang Kristen dia ke itu, Bu, gereja, Bu. Ya, terus yang ketiga. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mau melakukan ibadah, yaitu orang Hindu ke Gapura, Bu, ke pura. Nah, ya, terus yang keempat. Yang keempatnya orang apa nih tadi? Buddha. Buddha ya, Buddha. Nah, dia Menuju perginya ke Wihara ya, Bu. wihara. wihara. Terus Ya, yang kelima. kemudian orang Konghucu menuju ke Ya. loteng, Bu. Ya, Melakukan kasih ibadahnya ke tepuk. loteng. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Yeay. Nah, kelompok A hasilnya bagus. Tampilannya juga bagus, diskusinya juga bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini ya.
Baik, yang kelompok 2, kelompok 3 itu gimana? Udah siap? Bu. Nah, coba tampilkan hasil kerja kelompoknya. Di situ ada tempat ibadah, Bu, di mana orang Islam ibadahnya di masjid, Ya, terus? di gereja. Iya, terus? Mana lagi ya, Bu? Nggak apa tuh namanya itu, Bu. Gimana, Bu, orang Hindu? Umat Hindu menuju kemana sholatnya? Hindu ke mana ya, Bu? Kemana kawan? Mana kawan? Terus? Hindu ke pura. 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 Iya. Iya. Nggak kelihatan di sini saya pakai HP. Oh ya, nggak apa-apa. Dilanjutkan sama kawan yang lain. Umat Buddha menuju ke wihara, tempat sholatnya ya, tempat beribadahnya. Kemudian Konghucu kemana tadi? Kelenteng. Kelenteng, Bu. Kelenteng, bukan kelontek. Terima kasih semua buat anak-anak ibu yang hebat, yang cerdas, yang aktif dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan kita hari ini apa? Pembelajaran kita? Kesimpulannya, Bu, Ya apa, ayo? yang pertama di Indonesia ini ada beragam agama. Yang Ya, diakui di pandai. Indonesia itu ada 5. Yang pertama Ya. agama Islam, agama Ya. Kristen, agama Ya. Hindu, Ya. agama Buddha, dan agama Konghucu. Dengan Betul. berbagai tempat ibadahnya masing-masing, Bu. Oh, terima kasih pandai, cap jempol 2 Ibu kasih. Ya banyak atas partisipasinya. Saya nggak tahu mau bilang apa Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Boleh dipimpin oleh ketua ataupun boleh dipimpin oleh Pak Sarmono. Silakan Pak Sarmono tutup pembelajaran kita hari ini. Baik Dengan teman-teman, mari kita berdoa membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.